Resmi, MUI tak larang salat Idul Fitri berjamaah di masjid dan lapangan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI tidak melarang salat Idul Fitri berjamaah di masjid dan lapangan, hanya menghimbau tidak salat berjamaah di masjid dan lapangan. Sekretaris Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Nur Ahmad mengatakan, penyelenggara salat Idul Fitri agar memperhatikan zonasi wilayah paparan COVID-19, apakah masuk area terkendali atau tidak. Nur dalam telekonferensinya yang dipantau dari Jakarta pada Rabu kemarin mengatakan, zonasi wilayah dapat menyelenggarakan sholat Id erat kaitannya dengan COVID-19, suatu daerah terkendali atau tidak dengan penentuan oleh pemerintah, Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam. Dia mengatakan terdapat daerah yang masuk zona COVID-19 tidak terkendali atau merah dan terkendali hijau. Bagi kawasan masuk zona merah, warga dihimbau tidak melaksanakan sholat Id di ruang publik seperti masjid atau lapangan. Dan sebaliknya, warga di daerah hijau bisa menyelenggarakan sholat Id di masjid atau lapangan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari penularan COVID-19. Umat Islam yang di kawasan penyebaran COVID-19 zona merah hendaknya merayakannya bersama keluarga inti, sementara di zona hijau yang COVID-19 terkendali dapat melaksanakan seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya kehati-hatian. Dia mengatakan jika suatu daerah masuk zona hijau tetapi tidak mengadakan sholat Id karena mengedepankan kehati-hatian juga bukan menjadi persoalan. Di mana meskipun zona hijau tetapi jika ada kesepakatan di daerah masing-masing ingin berhati-hati tidak melaksanakan sholat Id tidak apa-apa. MUI, kata Nur, juga telah mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Dari fatwa itu, terdapat anjuran agar umat Islam untuk sementara waktu menghindari kegiatan ibadah yang melibatkan konsentrasi massa yang besar, termasuk sholat tarawih dan sholat Id. Maka dari itu, dia menghimbau umat Islam untuk mentaati fatwa nomor 14 tahun 2020 termasuk mengikuti anjuran dari para ahli kesehatan agar memelihara diri sehingga terhindar dari wabah COVID-19. Sholat Hari Raya Idul Fitri adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Pahalanya besar. Bahkan sebagian mengatakan fardu kifayah karena ada syiar di dalamnya. Adapun caranya ada 3 model. Cara paling utama dan pertama adalah seperti yang selama ini kita saksikan di masjid-masjid atau di lapangan-lapangan adalah sholat 2 rakaat dengan takbir. Waktu sholatnya dengan takbir lengkap 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di yang kedua. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbiratul ihram membaca takbir 7 kali. Setelah takbir 7 kali selesai, kemudian iftitah, kemudian membaca Fatihah seperti biasa orang sholat. Di rakaat yang kedua setelah berdiri Allahu Akbar, membaca takbir 5 kali, kemudian baca Fatihah dan surat. Salam. Kemudian ini yang paling pertama dengan takbir yang bilangan takbir 7 dan 5, kemudian dengan khutbahnya. Ini martabat tertinggi, ada khotib yang khutbah. Khutbahnya adalah dengan 2 khutbah. Ada khutbah. Baik, kemudian martabat yang kedua, Anda di rumah nggak pakai khutbah dan dapat keutamaan sholat. Nggak biasa khutbah, suruh khutbah pusing. Nggak pakai khutbah, lakukan sholat 2 rakaat. Ini martabat yang kedua. 2 rakaat dengan cara setelah takbiratul ihram aku niat sholat Hari Raya Idul Fitri, takbir Allahu Akbar. Kalau makmum imam jadi imam, karena aku jadi imam, Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar tambah 7, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7. Kemudian di rakaat kedua setelah bangkit dari sujud, Allahu Akbar, nggak dihitung karena bangkitnya, baru nambah 5 takbir. Setelah itu baca surat Al-Fatihah dan surat seperti biasa orang sholat. Hanya takbirnya saja ditambah. Ini martabat yang kedua. Martabat yang ketiga adalah lakukan sholat hari raya. Aku niat sholat hari raya. Niatnya begitu di hati, bahasa Jawa juga paham, Allah ngerti. Di hati intinya, lesan hanya untuk mempermudah saja. Aku niat sholat hari raya Idul Fitri, Allahu Akbar. Seperti Anda sholat duha. Nggak pakai 7 takbir, nggak pakai 5 takbir, seperti sholat biasa, sholat sunnah biasa, sholat duha atau sholat qabliyah subuh. Usulnya Allahu Akbar, doa iftitah, baca Fatihah. Anda sudah mendapatkan pahala
pahala kemuliaan sholat hari raya Idul Fitri, dan bisa Anda lakukan di rumah ini. Maka kalau kasus dalam keadaan semacam ini, Anda di rumah jangan sampai ada ketinggalan. Bukan hari ini saja, mungkin di tahun yang akan datang Anda sibuk dengan anak Anda atau yang lainnya, suami pergi ke musola atau ke masjid, Anda sholat nggak pakai khutbah, nggak apa-apa, sah, dapat pahala. Ini 3 martabat. Martabat yang keempat nggak masuk, nggak sholat. Kemudian jika ingin di rumah, oke lah, saya punya anak banyak, anak saya ada, saya pengen ada yang khutbah. Gimana? Khutbahnya setelah sholat, setelah assalamualaikum sholat langsung berdiri khutbah. Khutbahnya rukun-rukunnya seperti rukun di dalam khutbah Jumat, hendaknya dipenuhi rukun itu agar sempurna khutbahnya. Baik, pertama harus ada alhamdulillah, atau yang sepadan atau semakna dengan alhamdulillah. Kemudian yang kedua baca sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian ittaqullah, gitu dong. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah. Kemudian yang keempat apa? Baca surat, satu surat, Bismillahirrahmanirrahim, Qul wallahu ahad. Langsung duduk, sudah satu khutbah. Bisa? Kalau ingin diamalkan di rumah, berdiri pakai jubah suaminya depan istri kayak ustadz, langsung aku akan khutbah nanti ke istriku. Oh ya, khutbah langsung Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul wallahu ahad. Langsung duduk, satu khutbah. Wah, istrinya bangga, tak tanya, wah khutbahnya begitu. Berdiri lagi sama, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, Allahumma ighfir lil mu'min, ampuni kaum muslimin mukminin ya Allah. Duduk, sudah beres. Jadi rukunnya 5 adalah alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, kemudian membaca Al-Quran, dan doa untuk kaum muslimin mukminin. Adapun cara baginya itu di khutbah yang pertama, alhamdulillah, wasiat takwa, alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran, biarpun satu ayat, Qul huwallahu ahad. Yang kedua sama, alhamdulillah, wasiat, sholawat, wasiat takwa, doa. Jadi satu-satu dibagi. Doa untuk kaum muslimin. Ya Allah, ampuni kaum muslimin semuanya. Ya Allah, angkat bala bencana. Langsung duduk, selesai. Dapat seperti di masjidnya, ya tidak apa-apa bajunya. Ya itu, jadi jangan dipersulit, mudah semuanya khutbah. Khutbah juga gampang. Kalau pengen ngadain khutbah seperti itu, waktunya adalah waktu Anda melakukan sholat duha. Di saat matahari terbit, biarkan meninggi. Sekiranya tinggi yang jarak antara matahari dengan bumi itu bisa diisi matahari lagi. Seperti itu, kurang lebihnya adalah paling awal 10 menitan lah kurang lebihnya. Jadi matahari mulai meninggi, meninggalkan landasannya, baru seolah-olah kita kasih matahari di bawahnya, cukup, berarti sudah masuk waktu untuk sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri atau sholat duha. Ini waktunya waktu sholat duha. Ini saja, mudah ya diamalkan. Jangan sampai setelah ini Anda yang tidak sholat hari raya Idul Fitri. Ibu-ibu di rumah pun juga demikian.